Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto, mahasiswa UIN Sultan Syarif Hidayatullah, PPG PAI batch 1 tahun 2024 dengan nomor peserta UPG 217132001022 dengan NIM PPG 41230199100522. Mengajar di SMP Negeri 3 Batam. Video ini dibuat untuk keperluan uji kinerja dalam rangka PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan siapkan. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Kamis 17 Oktober 2024 kita dapat datang ke sekolah dalam rangka melaksanakan pelaksanaan pembelajaran. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan langkah kita menuju ke sekolah ini berbuah pahala. Sebagaimana yang telah Allah janjikan, setiap pemuda yang melangkahkan diri untuk menuntut ilmu, maka apabila meninggal, maka meninggalnya mati syahid. Insya Allah kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan matinya pun mati syahid, sebagaimana matinya orang-orang yang berjuang di medan perang. Selanjutnya, siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah. Ini karunia dari Allah sehingga kita bisa datang ke sekolah untuk hadir semuanya. Kalau enggak, kalau Allah mentakdirkan kita untuk sakit, kita nggak akan bisa ke sekolah. Semuanya silakan berdiri terlebih dahulu, rapikan dulu meja dan kursinya. Semuanya berdiri dulu. Sudah rapi? Adira, Thomas berdiri dulu. Oke. Oke, sudah rapi semuanya ya. Oke, silakan duduk kembali. Untuk membiasakan diri kita, marilah kita melaksanakan literasi religi dengan membacakan surat Al-Kafirun. 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Oke. Semoga dengan senantiasa membaca Al-Quran, kita semua termasuk umat-umat Nabi Muhammad SAW dan digolongkan ke golongan orang-orang yang beriman. Salah satu cara agar kalian tetap terjaga imannya pertama adalah dengan senantiasa membaca Al-Quran. 2, senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu dan senantiasa berdoa untuk Allah jagakan keimanan kita agar tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak orang yang awalnya beriman berubah menjadi kafir, dan banyak juga orang yang awalnya kafir mendapatkan hidayah dan kemudian menjadi beriman. Semoga kita semua Allah tetapkan menjadi orang beriman dan husnul khotimah nantinya.
Amin, amin ya robbal alamin. Oke anak-anak Bapak, ingatkah kalian pelajaran kita sebelumnya? Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab Allah? Ada 4. Pertama, Taurat. Kedua, Zabur. Ketiga, Injil. Dan keempat, Al-Quran. Yang saat ini, yang kita pakai sebagai pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Dan salah satu isi dalam kandungan Al-Quran adalah akhlak. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari salah satu dari akhlak terpuji, yaitu amanah dan jujur. Oke semuanya, sebelum kita masuk lebih jauh dalam pembelajaran, Bapak pengen tahu dulu, pernahkah kalian mendapatkan amanah? Jadi, apakah amanah itu? Ada yang tahu? Oke Kak, jadi apa amanah Kak? Amanah adalah kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Amanah adalah kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Bagus sekali. Jadi kan pernah jujur, pernah bohong. Jadi apa itu jujur? Ada yang tahu? Apa jujur itu Bang? Perkataan dan perilaku yang benar. Perkataan dan perilaku yang benar. Oke. Sudah tepat sekali untuk pengetahuan awal. Tapi untuk mengetahui lebih jauh apa itu amanah dan jujur, selanjutnya kita akan membahas tentang amanah dan jujur dalam pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, kalian memahami apa itu amanah dan jujur. Kalian tahu bagaimana berperilaku amanah dan jujur. Dan ketiga, kalian mengetahui hikmah berperilaku amanah dan jujur. Oke, untuk melaksanakan pembelajaran hari ini, untuk menambah pengetahuan kalian tentang jujur dan amanah, kita akan menyaksikan terlebih dahulu video berikut ini. Sebentar ya, Bapak set dulu. Oke, sudah. Halo semuanya, selamat datang di segmen rangkuman. Dan kali ini kita akan membahas rangkuman materi untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8. Bab 3, yaitu tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Yang pertama adalah pengertian amanah. Secara bahasa, amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu amanatan, yang artinya adalah aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman, dan dapat dipercaya. Adapun secara istilah, amanah artinya pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada 3 cakupan amanah, yaitu amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama manusia, dan amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud adalah menjalankan tugas keagamaan. Amanah kepada sesama manusia. Amanah kepada sesama manusia adalah segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dari manusia lainnya, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Amanah dalam bentuk materi, misalnya adalah menitipkan benda atau harta kepada seseorang, seperti memberi pinjaman, hutang, atau lainnya. Sedangkan amanah non-materi misalnya adalah jabatan atau kepercayaan yang diberikan oleh orang kepada diri seseorang lainnya. Amanah kepada diri sendiri diantaranya adalah meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki.
Kemudian menyadari bahwa setiap amanah itu akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya, serta melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang pengertian jujur. Jujur secara bahasa atau dalam bahasa Indonesia artinya lurus hati, tidak bohong, dan tidak curang. Dalam bahasa Arab, jujur berasal dari kata siddiq yang artinya berkata dengan benar. Adapun secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Cara berperilaku jujur. Adapun cara berperilaku jujur diantaranya adalah meyakini bahwa Allah Maha melihat munafik, kemudian juga mendapat kepercayaan dari banyak orang, memperoleh kebaikan di dunia dan juga di akhirat, serta merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Demikianlah rangkuman materi untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8, bab 3. Semoga bermanfaat, dan untuk materi yang lainnya bisa dilihat linknya di deskripsi ataupun di playlist. Terima kasih. Oke, semuanya tepuk tangan. Demikian tadi itu tayangan tentang materi jujur dan amanah. Untuk selanjutnya, kalian sudah duduk per kelompok ini? Sesuai dengan kelompok yang Bapak bagikan di awal pembelajaran semester kemarin ya? Oke, ada 6 kelompok. Pada hari ini, Bapak ingin melaksanakan pembelajaran dengan basis problem based learning, yaitu menyelesaikan masalah. Apa masalahnya? Nanti Bapak akan bagikan di LKPD. Setiap kelompok akan berbeda permasalahannya. Kalian bahas di kelompok kalian, diskusikan sesuai dengan LKPD yang sudah Bapak bagikan nanti. Kemudian kalian mempresentasikan di depan kelas. Bisa semuanya? Oke, Bapak akan bagikan LKPD-nya. Setiap kelompok berbeda-beda ya. Oke, sebagaimana minggu lalu, setiap kelompok bawa HP kan? Bawa. Oke. Nanti cari dari permasalahan yang Bapak bagikan di lembar kerja kalian. Ada yang permasalahannya seseorang tidak meminjam pena tidak mengembalikan, seseorang yang teman kalian tidak jujur. Itu semua nanti kalian cari permasalahannya, bagaimana cara menyikapinya, dan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, silakan dikerjakan setiap kelompok. Oke, bagaimana semuanya? Ada kendala? Kalian tadi apa masalahnya? Menjadi pemimpin yang jujur dan amanah. Menjadi pemimpin yang jujur dan amanah. Oke, untuk langkah-langkah sudah oke. Nanti berikan sedikit narasi di awalnya bagaimana apa permasalahannya. Sekarang ini banyak, contohnya sekarang ini banyak kali pemimpin yang korupsi, pemimpin yang tidak jujur. Jadi itu di awal, kemudian nanti baru kalian boleh kasih solusi di bawah, baru penekanan lagi satu. Oke? Sudah cukup itu. Nanti ditulis dulu, dirangkai, baru nanti dipresentasikan. Bisa? Kalau kalian? Apa tadi permasalahannya? Teman yang tidak mengembalikan pena. Teman yang tidak mengembalikan pena. Ini masalah yang terlalu dekat dengan kalian. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak, Pak. Banyak. Kadang-kadang bukan niat untuk tidak mengembalikan, tapi terlupa mengembalikan. Ini jadi masalah juga. Lupanya ini jadi habit apa tidak? Berarti habitnya tidak amanah dong kalau seperti itu. Nanti dibikin permasalahannya,
Terus nanti bisa juga permasalahan pertama memang sengaja tidak mengembalikan, kedua terlupa mengembalikan. Ini berkaitan dengan solusinya apa? Solusinya untuk menghadapi masalah ini, kemudian nanti baru penekanan di terakhir ya. Bisa ya? Untuk kelompok kalian, tadi apa permasalahannya? Pemimpin yang korupsi. Pemimpin yang korupsi. Ini masalahnya nggak jauh-jauh juga nih, masih di Indonesia juga. Jadi apa penyebab pemimpin korupsi nanti dicari ya. Kemudian nanti solusinya apa dan penekanan di akhirnya. Saya rasa banyak. Dan ini bisa untuk introspeksi kalian seandainya jadi pemimpin. Oke? Nanti kalau ada kendala silakan tanyakan ke Bapak. Bapak siap untuk membantu kalian karena Bapak fasilitatornya di sini. Oke semuanya, sudah selesai? Sudah? Oke, kalau sudah selesai, sebelum kita menampilkan, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke semuanya, sudah semangat. Selanjutnya kelompok siapa dulu yang mau tampil? Kelompok pertama dulu tampil ke depan. Silakan kelompok pertama tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Ke depan kelas langsung, maju ke depan kelas. Keempat-empatnya lah. Masa 2 saja, biar nampak wajahnya. Oke, biar kelihatan wajahnya. Salam dulu. Dan perkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yang kami diskusikan tadi. Yang kami diskusikan adalah permasalahan pemimpin yang korupsi. Korupsi adalah bentuk nyata dari pelanggaran terhadap amanah dan kejujuran. Ketika seorang pemimpin tidak jujur dan melanggar amanah, ia tidak hanya menyiakan masyarakat, tetapi juga berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa penyebab pemimpin korupsi yaitu: 1. Lemahnya iman dan ketakwaan. 2. Kesombongan dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Kurangnya tanggung jawab sosial. Solusi untuk pemimpin yang korupsi adalah sebagai berikut. 1. Pengembangan akhlak. 2. Pertanggungjawaban dan penguasaan. 3. Penerapan hukuman. Korupsi dalam kepemimpinan menunjukkan kegagalan dalam mempraktikkan kejujuran dan amanah. Yang keduanya merupakan prinsip dasar dalam Islam. Penguatan 2 sifat ini dapat membantu mengatasi masalah korupsi. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kalian. Bagus sekali. Korupsi merupakan masalah kita saat ini. Banyak sekali pemimpin-pemimpin yang korupsi sehingga terjadilah iklim pemerintahan yang tidak baik. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan musuh kita bersama. Jangan sampai nanti kita sudah tahu nih korupsi hal yang tidak bagus. Hal yang melanggar amanah, hal yang melanggar ketidakjujuran. Jangan sampai kalian yang nantinya menjadi pemimpin-pemimpin masa depan menjadi pemimpin-pemimpin yang korup. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena korupsi adalah satu perbuatan yang melanggar etika, melanggar agama, dan melanggar kesosialan. Semoga kita semua mendapatkan pemimpin-pemimpin yang amanah sehingga terhapuslah korupsi di negara Indonesia. Oke? Amin, amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Siapa yang baca?
Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Muhammad Farhan Pratama dan rekan-rekan saya. Muhammad Andri Prawijaya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mohon disimak ya teman-teman. Menjadi pemimpin yang jujur dan amanah. Pada saat ini banyak pemimpin yang tidak jujur dan amanah. Contohnya seperti pemimpin yang korupsi, habis itu, dan pemimpin yang mengingkari janjinya, dan lain-lain. Langkah-langkah untuk menjadi pemimpin yang ideal seperti mempunyai kejujuran, memiliki kreativitas yang tinggi, tidak sekedar memberi perintah, menerima kritik dan saran, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita silakan kembali ke mejanya. Menjadi pemimpin yang amanah dan jujur. Benar tadi yang disampaikan oleh kelompok 3. Setuju sekali saya bahwa sekarang ini banyak kali pemimpin-pemimpin yang korupsi, pemimpin-pemimpin yang berbanyak janjinya tapi janjinya tidak ditepati. Sebentar lagi pilkada nih, pemilihan kepala daerah, akan banyak janji-janji dari para calon kepala daerah. Kita lihat apakah kepala daerah kita ini amanahkah? Jujurkah? Kalau dia adalah pemimpin yang amanah, apa yang dia janjikan akan dia tunaikan. Apa yang dia ucapkan akan dia laksanakan. Apa yang dia katakan akan dia kerjakan. Kalau nanti yang terpilih pemimpin yang tidak amanah, maka kalian akan melihat nanti pemimpinnya janjinya lupa. Dan paling gampang melihatnya apa? Paling gampang pemimpinnya itu ketika mau mendapatkan suara, dia menghalalkan segala cara. Kalau ada pemimpin yang menghalalkan segala cara, 100% dia tidak akan jujur dan 100% dia tidak akan amanah. Apa contohnya? Serangan pajar, memberikan bayaran bagi siapapun yang memilihnya. Ini hal yang tidak bagus sekali untuk demokrasi kita dan untuk keimanan kita. Ingat, Rasulullah mengajarkan, memperingatkan kita, yang menyuap dan disuap sama-sama di neraka. Ada yang mau di neraka? Tidak. Oke, maka sebab itu jangan pernah mau disuap, apalagi untuk memilih seorang pemimpin. Maka yang dihasilkan adalah pemimpin-pemimpin yang korup kalau apabila kalian memilih berdasarkan uangnya. Semuanya, kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Marilah kita sama-sama menarik kesimpulan. Jadi, apakah amanah itu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Amanah. Apakah? Amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain maupun dirinya sendiri. Amanah adalah pemenuhan hak-hak oleh manusia terhadap Allah dan orang lain maupun terhadap dirinya sendiri. Benar sekali. Jadi, amanah adalah memenuhi hak-hak 3 tadi. Hak Allah, hak diri sendiri, dan orang lain. Selanjutnya, apa itu jujur? Siapa? Oke. Jujur adalah perkataan dan perbuatan yang benar sesuai dengan apa yang dikatakan dan fakta yang terjadi. Jujur adalah perkataan dan perbuatan yang benar sesuai dengan fakta yang terjadi. Benar sekali. Jadi, amanah dan jujur merupakan 2 akhlak yang harus kalian miliki sebagai pelajar dan seorang muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW Muhammad telah mengajarkan kepada kita. Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi dan rasul,
sudah dikenal sebagai orang yang amanah dan jujur. Sebab itu Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin. Karena kejujurannya, karena amanahnya Rasulullah SAW, dia mendapatkan kepercayaan oleh Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Istri Nabi. Sebelum menjadi istri Nabi, dia tuh bosnya Nabi. Orang yang memberikan kepercayaan kepada Nabi untuk membawakan dagangannya, berdagang dari Mekah ke Syam. Berapa total nilai kekayaan Khadijah yang dibawa Nabi untuk diperdagangkan? Kalau dirupiahkan sekarang mungkin nilainya miliaran. Itu yang dibawa Nabi, Nabi sebagai CEO-nya. Jadi sebagai direkturnya Nabi, sebagai sekaligus sebagai operasionalnya untuk membawakan dagangan Siti Khadijah dan pulangnya dengan keuntungan yang luar biasa. Selain itu juga amanah dan jujur Rasulullah terbukti dengan bagaimana ketika renovasi Ka'bah, Rasulullah yang saat itu belum menjadi Rasul, masih sebagai pemuda Mekah yang terkenal Al-Amin, yang terkenal sebagai orang yang sangat dipercayai oleh kaum Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya kembali. Kenapa Muhammad yang dipilih? Padahal ketika itu sudah hampir terjadi perseteruan antara bani-bani di Mekah. Siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya kembali? Tapi karena kesepakatan Muhammad yang dipilih, karena sifat al-aminnya tadi. Semoga kita semua mengambil iktibar dari pelajaran cerita kisah Rasulullah SAW, sehingga kita menjadikan Rasulullah sebagai idola kita, menjadi role model kita, tidak lagi menjadikan opa-opa Korea sebagai idola kita. Biasanya seseorang itu melakukan sesuatu sesuai dengan yang idolanya lakukan. Kalau kita mengidolakan Rasulullah, kita akan meniru sifat-sifat Rasulullah. Bagaimana Rasulullah amanah, bagaimana Rasulullah jujur. Kalau kita mengidolakan orang Korea, takutnya kita sama pula sama orang Korea. Bukan sama-sama ganteng cantiknya, enggak. Sama pula nanti sama-sama kasarnya. Karena orang Korea terkenal kasar, sebab itu filmnya romantis, karena mereka nggak romantis. Jangan salah. Kalian melihat film Korea romantis tuh karena mereka tidak romantis, mereka buat film yang romantis. Oke, demikian sampai di sini pembelajaran kita. Untuk pembelajaran minggu depan, saya minta setiap kelompok untuk dapat bawa laptop dan HP. Kalau kali ini kan HP saja. Minggu depan kita bawa laptop dan HP. Kita akan mempelajari tentang hikmah berperilaku amanah dan jujur. Dan nanti akan saya minta kalian untuk bikin sesuatu dengan HP dan laptopnya. Apa Pak yang mau dibikin? Saya nggak akan bocorkan hari ini. Kita akan pelajari di minggu depan. Apa yang akan kita bikin, apa yang akan kita kerjakan, akan saya sampaikan di minggu akan datang. Tapi kalian jangan lupa bawa laptop setiap kelompoknya dan HP. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadilah manusia yang jujur dan amanah, karena lisan kita dinilai oleh orang lain, perbuatan kita diamati oleh orang lain. Saya Suryanto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.